tangan Tuhan ada berkat, hormat, dan umur panjang. Sebab dialah yang mengendalikan kehidupan di seluruh alam semesta. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oke, shalom sahabat GBI Lamtera, kita bertemu lagi dalam renungan firman. Bapak Ibu, selama 2 minggu kemarin kita diberi anugerah Tuhan untuk bisa merayakan ulang tahun wanita Bethel Indonesia GBI Lamtera yang ke-19 tahun, ke-17 tahun, terus ulang tahun yang Youth Lamtera Youth Community yang ke-19 tahun. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan sangat baik dan semua dalam kendali Tuhan. Nah, saya akan sharing renungan hari ini dengan tema Engkau adalah elevator hidup keluarga kita. Bapak Ibu, kalau di sebuah pesawat terbang, elevator itu bentuknya di belakang berupa sirip horizontal, di mana elevator itu fungsinya untuk mengarahkan pesawat itu mau mengarah naik atau mengarah turun, bahkan memberikan daya dorong untuk pesawat itu bisa naik, bahkan memberikan daya dorong pesawat itu bisa turun.
Artinya kalau kita bicara bahwa kita tuh elevator hidup, karena saudara dan saya hidup bukan? Kita ini diberi anugerah Tuhan untuk hidup. Untuk karena itu kalau kita menjadi makhluk hidup, kita ini bisa jadi elevator yang justru menaikkan keluarga kita. Tapi jangan lupa kita juga bisa membuat keluarga kita tuh malah turun ke bawah, saudara. Untuk hari ini kita mau sama-sama sharing supaya saudara dan saya tahu bagaimana sumber dari kehidupan ini itu berasal. Kita harus belajar dari sumbernya. Nah, sumbernya kalau kita bisa evaluasi dengan hikmat dari Tuhan, saudara dan saya akan bisa mendapatkan kekuatan yang baru, yang Yesus katakan amin. Oleh karena kita mari sama-sama berdoa sebelum kita sharing tentang renungan firman untuk ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh berdoa bahwa apa yang kami lakukan ini kami sungguh-sungguh belajar untuk mengenal akan isi hati-Mu. Kami sungguh-sungguh belajar hari demi hari, waktu demi waktu. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan keinginan-Mu saja ya Bapa. Sehingga kami menjadi elevator yang mengarahkan hidup kami ke atas. Kami tidak mau gegabah dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang bertahun-tahun dengan masalah yang sama. Bahkan hanya ganti masalah, tapi justru kami tidak mau belajar sehingga kami bukannya naik malah turun. Hari ini kami mau belajar Bapak, kami sungguh-sungguh mau belajar. Bukakanlah roh wahyu, hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami tidak mengulangi dan kami mengevaluasi dari sumber yang Kau izinkan kami sharingkan selama beberapa minggu ini nanti Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Dan kita yang percaya kita katakan amin. Oke Bapak Ibu semua dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama buka di Yesaya, kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ingat baik-baik, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu pasti mendapat kekuatan baru. Alkitab yang ngomong, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ingat, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Penjelasan singkatnya adalah the futures belong to those who can fly. Masa depan itu milik mereka yang bisa terbang, mereka yang tidak lesu, mereka yang tidak lelah. Saudara, dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 ini dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana caranya supaya pada saat kita menghadapi masalah, kita tidak gampang lesu. Kita tetap bisa berlari, kita tetap bisa berdiri dan berlari. Kita tidak gampang lelah, nggak gampang ngos-ngosan. Kita bisa terus berjalan, bahkan terbang. Nah, bagaimana caranya? Saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mempelajari sumber dari semuanya ini. Agama Islam, agama Kristen dan Yahudi pasti mengenal sosok perempuan yang satu ini. Ia adalah ibu dari segala manusia yang hidup di dunia ini. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Adam memberikan nama kepada perempuan itu, memberikan nama kepada istrinya setelah mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Anda bisa lihat sendiri nanti di rumah di Kejadian pasal 3 ayat 20. Menurut ayat ini, arti kata Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Semua yang hidup itu termasuk Anda dan saya yang hidup. Ibu dari semuanya itu Hawa.
Hawa memang luar biasa dan sedikit berbeda dari suaminya, dari Adam ketika diciptakan oleh Tuhan. Adam diciptakan Tuhan dari debu tanah. Allah membentuk debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepadanya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Anda bisa lihat kisah tentang Adam ini di Kejadian pasal 2 ayat 7. Namun Hawa sedikit berbeda. Allah memang menjadikan Hawa dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepadanya. Namun perhatikan baik-baik, Allah membentuk Hawa dari tulang rusuk yang ia ambil dari Adam. Anda bisa lihat sendiri di Kejadian pasal 2 ayat 21 dan 22. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik, ada satu bagian tubuh dari Adam, ada satu bagian tubuh dari suaminya yang Tuhan tanamkan di dalam tubuhnya Hawa, saudara. Nah, saudara, mereka Adam dan Hawa ini sebenarnya sudah menyatu karena satu bagian tubuh Adam berada di tubuhnya Hawa. Paling sedikit, kalau kita pelajari, kalau Anda bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan, paling sedikit ada 10 keistimewaan yang dimiliki Hawa yang dapat dilihat baik secara langsung maupun tidak langsung di Alkitab, saudara. Khususnya sebelum kejatuhannya ke dalam dosa. Nah, sebagian keistimewaan yang kita sebutkan ini mungkin tidak pernah dimiliki oleh wanita-wanita manapun yang pernah hidup di dunia ini. Dan kita akan lihat apakah keistimewaan ini bisa dialami. Walaupun nggak dimiliki, apakah bisa kita alami. Nah, kita mari sama-sama bahas. Mungkin ini adalah part yang pertama karena terlalu panjang. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Ada 10 keistimewaan saudara yang dimiliki oleh Hawa. Yang pertama, Hawa merasakan ikatan yang sangat erat dengan suaminya Adam. Mengapa bisa merasakan ikatan yang sangat erat? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena salah satu dari tulang rusuk suaminya ada di dalam tubuhnya. Ada beberapa pertanyaan yang harusnya saudara dan saya bisa belajar. Bagaimana sih perasaan seorang wanita atau bagaimana perasaan seorang istri ketika ia menerima donor organ tubuh dari seorang pria, dari suaminya sendiri? Pertanyaan berikutnya mungkin, bagaimana sikap atau attitude seseorang, bagaimana sih harusnya sikapnya seseorang yang menerima donor organ tubuh terhadap suaminya sendiri, organ tubuh dari orang yang mendonorkan, dari si pendonor. Harusnya secara logika, tentunya orang yang menerima organ tubuh dari si pendonor harusnya sangat menghargai dong, sangat menghormati, bahkan merasakan hutang budi yang sangat besar kepada si pendonor tersebut. Apalagi kalau organ tubuh tersebut didonorkan dengan gratis, dengan cuma-cuma. Bahkan saudara, kalau ada orang yang menerima donor organ tubuh itu mungkin belum menikah, dan si pendonor mungkin juga belum menikah, mungkin saja keduanya mau menikah sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan penghargaan satu dengan yang lain. Nah, ini loh yang saya gambarkan. Inilah yang namanya cinta yang berkorban tanpa pamrih. Cinta tanpa syarat. Dalam bahasa lain dikatakan selfless. Gak ada lagi ego dalam dirinya yang dia unggul-unggulkan. Dia betul-betul menanggalkan egonya buat mencintai pasangannya. Cinta tanpa pamrih, cinta tanpa syarat. Ada namanya istilah sacrificial love
atau unconditional love. Selama ini kita mengenal kata unconditional love seperti seakan-akan hanya kepada orang tua, kepada anak. Sebetulnya tidak. Unconditional love itu bisa kepada pasangan kita, saudara. Yang pertama, Hawa merasakan ikatan yang sangat erat dengan suaminya. Dan hari ini saya harus mengingatkan, sebenarnya saudara semua yang sudah menikah maupun belum menikah, Anda harus punya pemahaman yang benar. GBI Lamtera akan sangat-sangat penting sekali, akan sangat-sangat ketat pada saat menerima yang namanya konsultasi pranikah, konsultasi sebelum nikah, bimbingan pranikah. Karena kami tidak mau asal memberikan izin untuk menikah, saudara. Karena berat, kalau konsepnya sudah salah di depan, maka Anda akan membayar seumur hidup nantinya. Nah, itulah kenapa pastikan bahwa Anda itu punya ikatan yang sangat erat dengan suami Anda. Tidak bisa terpisahkan. Saudara, Allah itu menurut saya punya etika dan sangat sopan. Loh kok bisa, Pak? Saya berikan contoh. Waktu Maria masih menjadi tunangannya Yusuf. Ibu Maria masih jadi tunangannya Bapak Yusuf. Waktu Maria hamil, mengandung yang namanya Tuhan Yesus Kristus, Allah tuh sopan loh saudara. Mengirimkan malaikatnya untuk ngomong ke Maria. Sopan, sowan. Kalau dia kan hamil, yang namanya anaknya nanti diberi nama Yesus. Bahkan kalau Anda baca di Alkitab, Yusuf, Bapak Yusuf, saat diam-diam mau menceraikan tunangannya, Alkitab itu mengatakan Allah itu mengirim malaikatnya loh untuk ngomongin Yusuf untuk jangan diceraikan. Dan itu dari Tuhan. Allah menghormati imamnya. Allah menghormati pasangan, Allah menghormati keluarga. Yang tidak menghormati itu kita, seenaknya sendiri kadang saudara, ya kan? Bahkan kalau ada kesalahan sedikit aja ngungkit-ngungkitnya bertahun-tahun gitu kan. Nggak puas dikit, jurusnya langsung cari yang lain gitu kan, selingkuh. Allah itu loh sopan, yang nggak sopan tuh kita malah saudara. Itulah kenapa di pemahaman di awal ini kita harus pahami. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa itu sangat erat. Ada namanya hubungan yang namanya cinta yang berkorban tanpa pamrih, cinta tanpa syarat. Yang kedua, Hawa punya keistimewaan adalah wanita yang paling berbahagia di bumi ini. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberkati pernikahannya. Allah yang menjodohkan Adam dan Hawa. Allah sendiri yang memberkati saudara Adam dan Hawa. Betapa bangganya kalau Anda itu memilih pendeta tertentu untuk memberkati Anda. Tapi saya beritahu sebangga-bangganya kita, Adam dan Hawa itu langsung diberkati oleh Allah. Nah, saya ingin berkata bahwa Hawa wanita tercantik. Hawa paling berbahagia di bumi ini karena Allah sendiri yang memberkati pernikahannya. Dan berikutnya disusul kebahagiaan yang ketiga, Hawa adalah wanita tercantik di bumi ini. Nggak ada yang bisa mengimbangi kecantikannya. Karena ia diciptakan langsung oleh tangan Allah tanpa cacat dan dosa. Saudara, kalau dikatakan Hawa itu diberkati pernikahannya, Anda juga diberkati luar biasa, bukan? Yang berikutnya, unggulan yang ketiga, dikatakan Hawa wanita tercantik. Artinya apa? Walaupun Anda sudah menikah, ya kan? Pastikan Anda sebagai wanita berusaha tampil cantik, mengimbangi saudara. Anda tahu bahwa Hawa itu tidak ada saingan. Diciptakan langsung oleh tangan Allah, tanpa cacat dan dosa. Otomatis pastikanlah sebelum Anda itu menikah, jangan ada cacat
dan jangan ada dosa, saudara. Jadi acara pemberkatan nikahnya itu Anda benar-benar bahagia, tapi sebelum diberkati pun Anda harus berusaha mengimbangi bahwa Hawa itu diciptakan tuh tercantik, diciptakan langsung oleh tangan Allah tanpa cacat dan dosa. Jadi jangan sampai bagi kakak-kakak perempuan ini, kaum putri, Anda itu sebelum menikah sudah bercacat duluan. Jangan gampang jatuh dalam dosa. Jangan gampang termakan rayuan. Karena saudara, Anda akan membayar harganya. Jauh bahkan sangat mahal. Ingat baik-baik. Kalau sampai terjadi pernikahan itu sudah ada perzinahan di sana. Anda belajar dari Alkitab. Diberkati dulu, baru melakukan hubungan suami istri. Cantik itu. Bahkan memang gak ada yang bisa menandingi Hawa. Tapi untuk tanpa cacat dan dosa, Anda bisa mengupayakan sungguh-sungguh. Benar saudara? Nah berikutnya yang keempat. Hawa adalah satu-satunya wanita yang sempat menikmati indahnya maligai pernikahan tanpa dosa. Sudah saya jelaskan tadi bahwa tidak akan ada lagi yang menikmati pernikahan tanpa dosa. Karena waktu itu betul-betul memang tanpa dosa. Nah kita bisa upayakan saudara. Sudah Anda itu diberikan kecantikan yang luar biasa. Anda bisa jaga bagi Bapak Ibu. Sebagai orang tua kita harus jaga anak kita, anak putri kita, anak putra kita. Untuk kita harus bicara akan pentingnya nanti saat dia menikah. Itu bukan saat setelah menikah saja. Sebelum menikah itu juga harus diupayakan sungguh-sungguh. Nah salah satunya inilah yang Hawa dapatkan, sempat menikmati indahnya maligai pernikahan tanpa dosa. Yang kelima, Hawa adalah satu-satunya istri yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena rumahnya berada di lokasi Taman Eden yang dibuat khusus oleh Allah untuk tempat tinggal bersama suaminya. Saudara, Taman Eden bagi saya adalah hadiah pernikahan Allah bagi pasangan yang baru menikah. Hadiah pernikahan yang diberikan oleh Allah kepada pasangan yang baru menikah. Oleh karena itu hari ini saya ingin ngomong ke Anda. Minggu-minggu lalu saya sudah sempat juga share ke jemaat yang ibadah offline. Milikilah sikap hati sebagai orang tua itu menyiapkan tempat tinggal buat anak-anak kita yang berkeluarga nantinya. Karena saya melihat, saya belajar, Allah pun memberikan tempat tinggal untuk pasangan ini, saudara. Minimal punyalah sikap hati. Coba bayangkan kalau nggak disediakan tempat tinggal, kan nggak mungkin toh. Sudah menikah, ya sana di laut sana, sana hidup sama ikan hiu, ya nggak mungkin toh saudara. Dia sediakan tempat tinggal, Allah sediakan tempat tinggal yang namanya Taman Eden. Nah, minimal kita sebagai orang tua milikilah sikap hati sebagai orang tua yang menyiapkan tempat tinggal buat anak-anak kita berkeluarga nantinya. Yang keenam, Hawa adalah satu-satunya istri yang tidak perlu khawatir suaminya akan direbut orang lain. Ya nggak ada saingan. Karena ia adalah wanita pertama di bumi ini. Hawa nggak punya saingan yang bisa merebut cintanya Adam. Hawa adalah cinta pertama dan terakhirnya Adam. Lebih sulit kita saudara. Saingan banyak. Orang yang terlalu pede ngomong apa? Mati satu tumbuh 1 juta. Makanya hari ini saya harus ngomong. Setelah Anda menikah, bagi kaum putri, bagi kaum pria, ingat baik-baik, jagai pasanganmu. Kalau Hawa nggak punya pesaing, saya beritahu pesaing Anda di luar tuh banyak. Jadi Anda harus pandai dalam membawa diri, pandai dalam bersikap, ya kan? Itu nanti ada sesi khusus mungkin bagi ibu-ibu yang pengen tahu cara berdandan yang natural tapi kelihatan cantik, nanti kita bisa datangkan makeup artis di acara WBI. Tapi intinya saudara harus betul-betul menjaga saudara. Oke, yang ketujuh,
Hawa tidak punya mertua, nggak punya adik, nggak punya kakak ipar, nggak punya adik ipar, ya kan? Dan tidak punya keluarga lainnya, karena Adam dan Hawa adalah orang tua dan manusia pertama di dunia ini. Saudara, ini loh kenapa kita ini lebih sulit. Bagi sebagian orang, hubungan menantu, hubungan mertua, ipar itu kadang-kadang berjalan dengan baik. Tapi ingat, di lapangan juga kadang-kadang berjalan tidak baik. Namun Hawa tidak mengalami masalah-masalah seperti itu. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu, pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan tuh menyiapkan adendum, tambahan-tambahan, cara-cara supaya bisa langgeng. Ibarat kalau kita ke notaris, pasalnya ditambahin. Karena zaman Adam dan Hawa nggak ada mertua, nggak ada menantu, nggak ada ipar, nggak ada. Lah begitu Adam dan Hawa itu melahirkan banyak anak, adendumnya tuh banyak, Tuhan ngasih guidance-nya. Ingat baik-baik dikatakan. Contoh nih, untuk orang tua aja, kalau kita memperlakukan bagaimana dengan orang tua kita, dikatakan apa? Di hukum kelima dari perintah Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Loh, dikasih tambahan, saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Alkitab menunjukkan bahwa hukum kelima, menghormati ayah dan ibumu, itu juga diulangi beberapa kali. Yang pertama dalam Ulangan pasal 5 ayat 16. Yang kedua di kitab Matius 15 ayat keempat. Yang ketiga kitab Matius 19 ayat 19. Yang keempat di Markus pasal 7 ayat 10. Yang kelima di Markus pasal 10 ayat 19. Yang keenam di Lukas pasal 18 ayat 20. Dan yang ketujuh di Efesus 6 ayat kedua. Tuhan memberikan sesuatu guidance yang jelas. Walaupun Adam dan Hawa tidak mengalaminya, kita di guidance. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tentang saudara kandung misalnya. Adam dan Hawa nggak punya saudara kandung, tapi kita di guidance. Saudara kandung banyak disebutkan juga. Dalam kitab Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, beberapa tokoh Alkitab yang berkisah mengenai saudara, mengenai persaudaraannya. Contoh, Kain dan Habel di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8. Esau dan Yakub di Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 27. Yusuf dan ke-11 saudara laki-lakinya di Kejadian 37. Musa dan Harun di Ulangan 26 ayat 59. Marta, Maria, dan Lazarus di Yohanes 11 ayat pertama. Saudara, guidance untuk persaudaraan dengan saudara kita sendiri sudah Tuhan berikan. Meskipun perintah Tuhan itu untuk mengasihi setiap anggota keluarga sudah jelas, tapi Anda lihat pertikaian antar saudara tidak bisa dihindarkan juga. Seperti contoh tokoh Alkitab, Kain membunuh Habel karena terselimuti rasa cemburu. Perselisihan antara Yakub dan Esau yang bahkan sudah dimulai sejak mereka ada di kandungan. Saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf ke tanah Mesir. Bahkan Marta dan Maria pun juga pernah berselisih. Walaupun di Alkitab dijelaskan, dia tetap ada pertikaian. Saudara, Yesus pun juga punya saudara kandung. Kalau Anda baca, Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berharga buat kita semua. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, bukan cuma saudara kandung. Mari kita lihat di Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah,
ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Perhatikan baik-baik. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab, perhatikan baik-baik, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bahkan Yesus ngasih contoh. Saudara laki-laki maupun saudara perempuan, bahkan ibu Yesus bukan hanya yang kandung, yang ada di tempat di sekitar Tuhan Yesus. Dikatakan siapa saja, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudara yang pria, termasuk saya nih pria. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, ya kita itu saudara Yesus laki-laki. Bagi Anda yang wanita yang melakukan kehendak Bapanya di surga, maka Anda yang wanita adalah saudara Yesus yang perempuan. Bahkan bagi kaum yang sudah senior, yang sudah lanjut, kalau melakukan kehendak Bapanya di surga, Anda adalah ibu Yesus. Saudara, dalam ayat ini Anda jangan salah tangkap. Yesus tidak menghina atau mengatakan kalau keluarganya nggak penting. Enggak loh saudara. Namun ia menyamakan kedudukan keluarga dekatnya. Menyamakan kedudukan keluarga intinya, keluarga terdekatnya dengan semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan ikatan Yesus Kristus dengan orang yang percaya kepadanya akan lebih kuat lagi selama tidak dirusak oleh dosa-dosa yang meliputi kita. Jangan rusak hubungan saudara itu dengan Yesus. Saat Anda bukan melakukan kehendak Bapanya, Anda dan saya melakukan kehendak kita sendiri, saudara. Yang kedelapan, keistimewaan yang Hawa punya. Hawa sempat menikmati hidup sebagai ibu rumah tangga yang tidak perlu masak, nggak perlu nyuci, nggak perlu nyetrika pakaian, nggak perlu nyapu halaman, nggak pernah bereskan rumah dan lain-lain. Makanan tinggal metik buah-buahan dan biji-bijian. Minuman tinggal minum dari sungai yang mengalir di Taman Eden. Tidak ada daun-daun yang gugur sehingga harus perlu disapu, nggak ada, nggak perlu dibersihkan, nggak perlu nyuci dan nyetrika baju. Anda iri? Ya nggak bisa. Sekarang ini kalau Anda memang harus membersihkan rumah, nggak mampu karena dua-duanya bekerja, ya punyailah pocokan, saudara. Punyailah pembantu. Bukan semuanya diserahkan ke istrinya suruh bersih. Itu istri kita, bukan pembantu. Tapi kan enggak perlu nyapu pel, Pak. Lah kalau enggak disapu dipel malah penyakit datang ke tempat kita, saudara. Tapi kan enggak perlu nyetrika, Pak. Enggak perlu nyuci pakaian. Ya kalau Anda enggak mau cuci pakaian, enggak mau nyetrika ya telanjanglah, simpel kan. Enggak usah pakai pakaian sekalian, enggak usah nyuci, enggak usah nyetrika. Sekarang posisinya tuh beda, saudara. Tapi ya pahamilah gitu kan. Kita cari solusi. Jangan fokus di sana, cari solusinya. Yang kesembilan, keistimewaan Hawa. Hawa adalah seorang wanita yang sempat dengan bebasnya bermain-main dengan segala macam binatang tanpa ada rasa takut dan jijik. Saudara, ada yang takut dengan kecoa? Saya takut tidak, jijik saudara. Dengan tikus? Wah jijik saya, pengennya ya datangi bunuh gitu kan. Tapi saya beritahu saudara, di rumah saya selama 10 tahun tinggal sudah kemasukan ular 10 saudara. Itu satpam perumahan dipanggil untuk ngambil ular. Wong belakang saya tanah kosong kok. Kayak hutan. Sekarang ini dibangun pom bensin.
Kami mau keluar rumah, mau manasin mobil, baru buka pintu loh. Ada biawak tuh segini, gede, segini, gede, gemuk. Sudah 2-3 kali biawak tuh nabrak pintu rumah saya. Dikejar sama satpamnya, mungkin dijual atau dipelihara nggak tahu. Tokek yang gedenya segini ada 4. Padahal nggak saya pelihara loh. Ada sendiri setiap sore itu keluar tokeknya. Lalu kakak ipar saya ngomong gini, tokek itu mahal loh. Kalau ukurannya sekian senti, beratnya sekian, harganya bisa miliar. Oh, anak saya kalau perkara miliar-miliaran gitu sempoa main. Ya wes toh, aku katanya. Nanti kalau tokeknya laku paruan sama saya ya, katanya Koko Brandon anak saya. Hawa dulu nggak pernah takut, bebas bermain-main. Sekarang beda, gitu kan? Yang ke-10, Hawa adalah seorang wanita yang paling berbahagia karena memiliki seorang suami yang rela berkorban. Katakan sama-sama kalau Anda bersama dengan suami Anda di sebelahnya. Yang wanita, ibu-ibu ngomong yang keras di dekat kuping suaminya. Suami yang rela berkorban, katakan sama-sama. 2, 3, suami yang rela berkorban, yang keras di kupingnya suaminya. Dan yang kedua, suami yang mau mati bersamanya, yang keras biar suaminya dengar. Suami yang mau mati bersamanya. Artinya kita yang suami diingatkan. Bersyukur masih punya istri yang mengingatkan, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ini terbukti ketika Hawa jatuh dalam dosa, Adam tahu bahwa istrinya telah berdosa dan akan mati. Tapi ingat baik-baik. Saat Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam memilih untuk memakan juga, bukan? Memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Saya tidak ngomong beberapa alternatif yang terjadi. Karena para teolog terkenal tuh ngomong Adamnya nggak ada di sana. Ada yang ngomong Adam ada di sana, cuman diem aja. Ya, kalau Adam ada di sana diem saja, bagi saya konyol. Karena Adam sendiri yang mendengarkan firman langsung dari Allah. Nggak boleh makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau Adam ada di saat Hawa digoda ular, itu konyol. Kenapa jadi suami kok diam? Kalau nggak ada masih masuk akal, itu pun konyol juga. Kok ya dimakan? Tapi saya diberikan sebuah gambaran, ya memang itu ada baiknya juga. Begitu Adam memilih untuk makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka Adam juga jatuh ke dalam dosa dan mati bersama istrinya. Bukankah luar biasa hidup Hawa ini? Seandainya Adam milih untuk tidak makan buah, Adam milih nggak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka yang terjadi di kehidupan dunia ini kayak apa? Nggak bisa bayangin saya, saudara. Nggak bisa terbayangkan. Loh, kok bisa, Pak? Adam yang tidak berdosa, benihnya tetap suci, hidup dengan Hawa yang berdosa, benihnya berdosa. Kalau Adam tidak makan buahnya, lah terus berarti ada satu pihak yang benihnya suci, yang satu benihnya berdosa. Kalau mereka punya anak, punya keturunan, bagaimana kira-kira keturunannya, gitu kan? Hawa dan seluruh perempuan akan mati karena benihnya benih dosa. Namun Adam dan seluruh kaum laki-laki nggak mati karena benihnya suci. Bisa bayangin dunia isinya laki semua? Bingung kan saudara? Itulah kenapa saya juga berpikir ya ada benernya juga. Walaupun itu membuat kita semua sengsara nih. Tapi Adam memilih untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu bersama istrinya. Nah sekarang kita evaluasi. Hari ini saya bisa mengevaluasi paling cuma 2. Yang pertama, yang perlu kita tahu. Sebelum kita masuk nomor 1, kita harus tahu dulu bahwa semua keistimewaan yang Hawa miliki
dari 10 keistimewaan itu rusak dalam sekejap. Hawa sekarang justru menjadi manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Hawalah yang membawa dosa ke dalam kehidupan manusia. Hawa terbujuk oleh perkataan, rayuan, dan tipuan setan. Sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Mari kita baca sama-sama Kejadian 3. Kita buka supaya ada gambaran. Kejadian 3 ayat 1-6. Firman Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini pertanyaan pertama sudah membuat kacau sebenarnya. Yang namanya pertanyaan kalau ular atau iblis itu menanyakan bukan berarti dia nggak tahu firmannya. Iblis tahu firmannya. Iblis justru ngasih pertanyaan yang kacau supaya disanggah oleh Hawa. Sehingga saat disanggah, mau tidak mau, suka tidak suka, Hawa akan ngomongkan yang dia tahu itu apa. Nah kita lihat. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu. Lihat. Jawaban Hawa akan langsung diketahui oleh ular, diketahui oleh iblis. Seberapa dalam dia tahu tentang firman Allah. Karena Allah berfirman kepada Adam, bukan kepada Hawa. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, lihat baik-baik. Hawa tidak sanggup menyebutkan nama pohonnya. Dia hanya sanggup menyebutkan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Perhatikan baik-baik. Saya pernah bicara kepada Anda di beberapa minggu lalu. Seandainya saya ini ada di mimbar. Ini saya tidak di mimbar nih, saya di kantor, saudara. Dengan style yang berbeda, dengan mic buat podcast gitu kan. Ini saya di kantor. Seandainya di mimbar saya akan ngomong, ini loh mimbar yang ada stainlessnya. Nah ini mimbar. Lalu Anda ngomong, itu loh yang ada kotak, yang di tengah-tengah panggung. Lah ya itu, Anda tidak sempat, tidak sanggup ngomong itu mimbar. Hanya ngomong yang ada di tengah-tengah panggung. Maksudnya benar. Saya yakin maksudnya benar. Tapi karena firman itu didapatkan oleh Allah langsung kepada Adam, Hawa nggak dengar sendiri. Saya juga nggak tahu dia itu dikasih tahu detailnya kayak apa, saya juga nggak tahu. Ya kan? Hawa mengubah sedikit firman itu. Dia katakan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, perhatikan baik-baik, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Kalau Anda perhatikan di ayat Kejadian sebelumnya di pasal 2, enggak ada kata raba, enggak ada. Ditambah sendiri ada ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pelajaran yang bisa diambil dari Hawa, agar semua orang dapat lepas dari pencobaan dan jerat-jerat iblis, dari jerat-jerat setan. Kalau Anda pelajari di ayat yang pertama tadi dikatakan, adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan mulai mempertanyakan tentang apa yang Tuhan pernah katakan. Setan memulai sebuah diskusi. Pikirannya dibuka, pikiran Hawa dibuka untuk diracuni, saudara. Hawa tidak mendengar langsung dari Tuhan, tapi pikiran Hawa dimasuki dengan cara berpikirnya setan. Ini yang bahaya. Contoh. Saudara, Yesus itu penyembuh, bukan? Saya yakin Anda akan berkata amin. Memang iya, Yesus itu penyembuh. Yesus Kristus adalah penyembuh. Lalu setelah Anda dimasukkan pikiran oleh setan, itu ada orang bisa ngomong gini, lah itu pendeta itu mendoakan orang itu berkali-kali kok nggak sembuh ya, kok mati ya. Lalu kita nggak sadar, kita ngomong iya lah. Maka cara berpikir setan itu sudah masuk berlabuh dalam pikiran kita. Itulah hebatnya setan, saudara. Anda bisa dibuat menetralisir firman sampai nggak ada kuasanya, sampai Anda anggap enteng firmannya. Di ayat kedua dikatakan apa? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, Hawa tuh nama pohonnya aja nggak ngerti. Sebenarnya kalau Anda baca, pohonnya itu ada dua macam, nggak cuma satu aja, ada dua pohon. Dari apa yang Adam pahami dan Hawa yang mengerti saat itu, karena Hawa kan nggak tahu langsung dari Allah, ada perbedaan. Sehingga perbedaan pengertian tentang firman Allah dimanfaatkan setan untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengacaukan pikirannya sejak di depan. Karena setan tahu Hawa tidak terlalu mengerti. Buah itu tidak boleh diraba, kata Hawa. Berarti Hawa tidak paham, gitu kan? Saudara, kira-kira ular itu menggoda Hawa jauh dari taman yang ada buah itu, atau jangan-jangan ularnya melingkar di pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Visualisasi saya nih, jangan-jangan ularnya malah ada di pohon itu, saudara. Sehingga kalau Hawa bilang tidak boleh diraba, loh setannya tuh loh malah dekat-dekat malah meraba buahnya. Sehingga Hawa melihat, oh nggak apa-apa ya diraba, lah ini loh bahaya, saudara. Saudara mohon maaf, saudara ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Indonesia ini sedang dirusak dengan roh yang seperti ini. Suka meributkan dan mempertanyakan semua hal, segala hal itu dari sudut pandang yang negatif. Contoh. Apapun yang Bapak Presiden kita lakukan, walaupun di luar negeri mendapat banyak penghargaan. Coba Anda lihat di sosial media. Di dalam negeri selalu dipandang negatif malahan. Di dalam negeri sendiri dicemooh. Itu Bapak Presiden kita. Yang dekat-dekat dengan kita. Wah, ada orang yang ngomong gini ke saya. Pak, di zaman era digital ini firman Tuhan apa masih update toh, Pak? Kelihatannya expired loh, Pak. Anda jadi saya bingung enggak? Loh kok bisa expired? Lah, firman Tuhan berkata, katanya, 2 orang berkumpul Tuhan hadir.
Saya ini Pak, kumpulnya lebih dari 2 orang Pak. Tapi kok saya tidak melihat Tuhan hadir ya Pak ya? Kalau saya pelajari, saya minta hikmat Tuhan, wah kepahitan orang ini. Semua hal dipertanyakan dengan pikiran negatif. Kemarin saya ngomong ke jemaat, kalau Anda tuh datang komunitas sel, di mana komunitas itu adanya membahas yang negatif, gosip, saran saya minggu depan gak usah datang lagi, ngapain? Karena Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang waras, katakan sama dengan saya waras, yang ngerti firman Tuhan, yang tidak menetralisir firman Tuhan sampai hilang kuasanya. Kalau Anda kumpul dengan orang seperti itu, saran saya tinggalkan, laporkan kepada saya atau kepada sekretariat untuk kita bisa tidak lanjuti. Kalau ada komunitas sel model gitu, menurut saya Anda duduk aja deh, belajar lagi sama Tuhan, ada yang salah dengan hal itu. Itulah kenapa 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara perhatikan baik-baik. Demi kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan suka cara pikir kita itu sederhana, saudara. Oh, enggak jelimet-jelimet. Kalau jelimet tak tinggal. Saya tuh belajar. Saya ini pembelajar yang simple-simple saja. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan suka cara berpikir kita sederhana. Katakan sama-sama dengan saya. Tuhan suka kita gampang percaya kepada Tuhan. Selesai. Simple kan? Evaluasi kejatuhan Hawa yang pertama. Apa saudara? Jangan biarkan diri kita sendiri dalam keadaan apa saudara? Sendirian. Visualisasi yang saya bisa bayangkan saat membaca firman ini. Visualisasi saya, maafkan kalau salah. Hawa berjalan sendirian di Taman Eden. Ketika setan menemuinya, memang tidak ditulis di Alkitab bahwa Hawa sedang sendirian ketika setan berbicara dengannya. Namun melalui catatan di Kejadian 3 ayat 1-6 ini dapat disimpulkan bahwa Hawa memang kelihatannya sedang jalan sendirian di Taman Eden. Kalau ada Adam digoda sama iblis, kalau saya yang bodoh ini, wong saya dengar firman dari dengar langsung sebagai Adam, dengar langsung dari Allah, dibodohin tak bantah. Nah masalahnya mungkin Adam nggak ada di sana, kan? Percakapan yang melibatkan 2 oknum saja. Percakapan yang ada di Taman Eden, Hawa dan ular. Makanya saya katakan seandainya Adam ada di situ, kemungkinan besar Adam akan mengingatkan dan mencegah Hawa untuk meneruskan pembicaraannya dengan setan. Dan melarangnya untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu perkiraan saya. Kalau sampai Adam ada dan diem, ya wis sembuh, saudara. Tapi menurut gambaran saya, berjalan sendirian, duduk sendirian, merenung sendirian, tanpa melakukan apa-apa, saudara, bahaya loh. Mikir kalau sendirian, saudara dan saya nggak mampu loh, saudara. Apapun yang sendirian, saya beritahu tidaklah terlalu baik. Kelihatannya akan lebih banyak dosa yang Anda lakukan, yang saya lakukan ketika kita sendirian. Apalagi kita punya dosa-dosa kesayangan, saudara. Jarang ada orang berbuat dosa di hadapan banyak orang, tidak mungkin, jarang, malu. Sampai dikenali dosanya tuh malu, di tempat terbuka tuh malu. Kalau sampai kita melakukan dosa di tempat terbuka, jangan-jangan kita ada di gerombolan penjahat, saudara. Jadi dosa rak popo, di gerombolan mafia, enggak apa-apa, dosa enggak apa-apa. Makanya biasanya kalau orang itu sendirian tuh bahaya. Dosa kesayangannya itu dilakukan. Raja Salomo berkata apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Karena kalau mereka jatuh, dikatakan yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why itu bahasa di Malay Bible celakalah. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hal ini juga dikatakan oleh Tuhan sendiri di Taman Eden, bukan? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan tahu Adam bersama Hawa saat semua ini terjadi, buahnya dimakan juga sama Adam. Seandainya Adam bersama dengan Hawa saat digoda ular, berarti Adam punya keputusan cuman diem, bukan? Karena memilih diam, akibatnya dua orang ini makan buah itu, akibatnya semua kemewahan, semua kemudahan di dalam Taman Eden berakhir. Mereka dibuang dari Taman Eden dan harus mencari makan dengan berpeluh. Setiap orang harusnya tahu posisinya. Setiap orang harusnya bertindak sesuai otoritas yang Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Orang yang tahu posisi, yang tahu diri, orang yang mau bertindak sesuai otoritas, maka Anda akan selamat. Itulah kenapa saudara, kalau Anda ini sebagai manusia yang punya akal budi, punya hati, berapa banyak bagi kaum wanita yang pada saat suaminya beruntung, dia hargai suaminya. Saat pandemi gini, saya diberikan sebuah data saat seminar para pendeta bahwa perceraian meningkat tajam di saat pandemi karena suaminya banyak yang di PHK. Saat suaminya mengalami sesuatu yang tidak enak, berapa banyak dari para istri yang tahu posisinya, yang masih mau memberikan unconditional love-nya, masih mau memberikan sacrificial love-nya, yang mau duduk sama-sama, cari solusi sama-sama, dan bertindak sesuai otoritas yang Tuhan berikan. Berapa banyak kaum pria saat Anda di PHK, Anda bisa menggunakan hikmat bahwa Anda harus bangkit. Jangan pernah setel elevatormu ke bawah. Kalau elevatormu di setel ke bawah, pesawat itu akan nyusup ke bawah. Anda harus duduk bersama, minta hikmat. Untuk bisa bangkit, pasang elevator itu siap untuk terbang, saudara. Semua bisa dibicarakan dengan hikmat Tuhan. Semua bisa ada solusinya. Manusia adalah makhluk sosial. Saya jomblo, Pak. Ini baru saya bahas. Manusia itu makhluk sosial, perlu teman, perlu pendamping, perlu penolong. Jangan pernah biarkan diri kita sendiri berada dalam keadaan sendirian dalam perjalanan hidup ini. Baik Anda sendirian secara jasmani maupun rohani. Pastikan ada seseorang bersama-sama untuk menuntun, menjaga, menolong, menasehati, dan mengingatkan agar tidak jatuh dalam dosa, sehingga Anda dan saya dapat berjalan, terus berjalan, tetap berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Setiap orang butuh seorang sahabat rohani untuk menuntun hidupnya. Mungkin saja bisa pasangan hidup. Kalau Anda belum punya pasangan hidup, Anda pasti punya keluarga, bukan? Keluarga saya nggak ada, Pak, saya sebatang kara. Anda cari dan pasti Anda ditemukan dengan keluarga yang mau mengerti Anda. Pasti Anda punya sahabat. Anda bisa temui pendeta Anda, pemimpin-pemimpin rohani di gereja. Tapi ingat, sesuai gendernya masing-masing, saudara. Manusia tidak bisa selalu berada di samping Anda. Itu saya harus tekankan. Tidak bisa. Anda punya sahabat 24 jam sama Anda, belum tentu bisa. Tapi ingat, itu sebabnya pastikan Tuhanlah
yang selalu berada bersama dengan kita. Saudara, Henokh dan Nuh adalah contoh orang-orang yang selalu memastikan bahwa mereka selalu berjalan bersama Tuhan. Anda bisa lihat di Kejadian pasal 5 ayat 24, Kejadian pasal 6 ayat 9. Henokh dan Nuh adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah. Itu sebabnya mereka didapati benar di hadapan Allah. Saudara, demi kasih Tuhan, saya sungguh berdoa. Saya mengingatkan Anda, berjalanlah, bergaulah dengan Tuhan. Karena berjalan dan bergaul dengan Tuhan adalah sebuah komitmen dan perintah. Komitmen dan perintah. Komitmen dan komitmen. Komitmen dan perintah untuk kita berjalan dan bergaul dengan Tuhan. Ini adalah komitmen pribadi seseorang dengan Tuhan. Tuhan yang ia sembah itu adalah perintah dari Tuhan yang disembahnya. Kedua, evaluasi kedua dari kejatuhan Hawa. Jangan berjalan menuju tempat di mana pencobaan itu berada. Jangan pergi menuju tempat di mana setan, iblis itu ada dan sudah siap mencobai. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara dan saya ini orang. Iblis itu sudah siap mencari orang, mencari saudara dan saya untuk dapat ditelannya. Di 1 Petrus 5 ayat 8. Setan tahu akan larangan ini dan larangan itu. Itulah dia menunggu. Setan menunggu dan menemui Hawa di pohon itu, saudara. Setan tidak menunggu Hawa di pohon yang lain yang di Taman Eden. Setan tidak menemui Hawa di pohon kehidupan. Enggak. Setan tidak menemui di pohon kehidupan yang dapat memberi kehidupan kekal. Enggak. Anda bisa lihat sendiri di Kejadian 2 ayat 9, Kejadian 3 ayat 22. Setan tidak menemui Hawa di pohon kehidupan yang dapat memberikan hidup kekal kepada manusia. Tidak. Setan menemui Hawa di pohon yang dilarang oleh Allah. Ketika Hawa berjalan di Taman Eden, menurut visualisasi saya, menikmati indahnya pemohonan ijo-ijo gitu kan, bunga-bunga yang indah, hewan-hewan yang ada di sana, tanpa ia sadari dia berjalan mengarah dan akhirnya berada di sekitar pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan ular menunggu di sana. Ketika ia mendengar ada suara, siapa ya? Ia mencoba mencari tahu dari mana suara itu. Saat itu ia tahu bahwa hanya ia, Adam, Allah, dan malaikat. Lah kok ini ada yang bicara ya? Kok ada binatang bisa bicara gitu loh. Namun ada suara tapi kok gak ada orangnya. Akhirnya dia mulai tertarik. Oh, ini ular yang ngomong. Ya, visualisasi saya seperti itulah. Sudah barang tentu Hawa pasti takjub kan. Namanya juga pengen tahu gitu kan. Kok ada binatang bisa bicara. Ia mendekati ular itu karena rasa ingin tahunya. Dan itu artinya ia sedang membawa dirinya lebih dekat kepada pencobaan. Saudara, kalau kita tahu bahwa di tempat yang kita akan tuju adalah tempat di mana dosa berkembang biak, tempat di mana kemungkinan besar kita akan tergoda dan mungkin jatuh. Pertanyaannya ya mengapa harus pergi ke sana, gitu kan? Mengapa tidak mencari jalan lain, mencari tempat lain, sehingga nggak perlu melewati daerah itu, nggak perlu mampir ke tempat itu di mana ada percobaan dan kuasa kegelapan di sana. Jangan ada prinsip ingin tahu dan coba-coba, saudara. Dalam hidup itu, bagi hal-hal yang tidak baik dan tidak benar itu nggak usah ingin tahu dan nggak usah coba-coba. Semua dosa itu dimulai dari rasa ingin tahu dan coba-coba.
Nggak ada orang yang ketagihan dalam waktu sekejap, nggak ada. Semua itu melalui proses ingin tahu dan coba-coba. Setan bisa buat segala cara sehingga manusia bisa saja berhenti sejenak, berhenti sebentar aja di tempat di mana setan sudah nunggu untuk mencobai Anda dan saya. Mungkin pas hujan deras, ya kan. Sehingga kita berteduh sebentar di diskotik, ya gitu kan. Ban kita dibuat bocor, ban motor kita, mobil kita pecah, bocor, sehingga kita harus berhenti di depan kompleks prostitusi, pelacuran, ono wae caranya. Saudara, itulah kenapa pencobaan bukan untuk dicari-cari, melainkan untuk dihindari, saudara. Alkitab berkata apa? Jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Ini bukan berarti ada rasa takut kepada pencobaan atau takut kepada setan, bukan. Tapi ini menunjukkan sikap hati-hati. Kalau pencobaan atau setan itu datang, Anda didatangi, ya dilawan dengan kuasa surga. Tapi jangan dicari-cari, saudara. Yesus Kristus melakukan hal yang sama. Yesus tidak pernah mencari-cari di mana setan atau orang-orang kerasukan setan dicari sama dia. Enggak. Namun ketika ia berjalan kaki dalam pelayanannya, maka di mana saja ia menemukan atau ditemui orang yang dikuasai setan, orang itu disembuhkan dan ia melepaskannya dari setan. Alkitab berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Jangan pernah merasa diri Anda dan saya kuat untuk menghadapi setan dan semua pencobaannya. Karena ketika seseorang merasa kuat, saya beritahu, disitulah kelemahan dirimu dan diriku. Tidak ada orang yang kebal kepada pencobaan, namun bisa menang melawan pencobaan kalau kita mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa Bapa kami, di dalam satu bagian dalam doa Bapa kami dikatakan apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, di Matius 6 ayat 13. Permasalahannya, orang Kristen berdoa supaya tidak terbawa ke dalam pencobaan. Tapi justru orang Kristen sendiri yang membawa dirinya ke dalam pencobaan. Jadi apa gunanya Anda berdoa Bapa kami kalau Anda dan saya membawa diri kita sendiri masuk dalam pencobaan? Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya saya nggak nyari, ada pencobaan datang, biasa. Saya nggak nyari kok. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Anda nggak ngapa-ngapain dipecat. Salahnya apa? Nggak tahu. Tuhan kasih solusi. Lah kalau Anda nyari gegeran sama kantor Anda jika nggak dipecat, ya salahmu dewe. Kalau pencobaan itu datang, Anda mengalaminya, itu biasa kata Paulus. Tidak mungkin pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah setia, yang ngomong Alkitab bukan saya. Makanya dikatakan karena itu iya Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, perhatikan baik-baik, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaannya adalah, di mana seseorang bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setan? Saat pencobaan itu datang sendiri. Bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan kekuatan menghadapi setan?
Yesaya berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Saat pencobaan datang, di mana kekuatan kamu menghadapi setan? Yesaya tidak ngomong apa, biayaanlah. Enggak, biayaan tambah panik kabeh. Dengan bertobat Anda evaluasi diri, tenang, evaluasi diri, tinggal diam, berdoa, minta hikmat Tuhan, Anda akan diselamatkan. Tinggal tenang, ojo tegang, ojo biayaan, koyo. Percaya dan tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Manusia itu harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jangan mengandalkan pengertiannya sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Allah sebab ia adalah gunung batu kekuatan. Yesaya 17 ayat 10. Petrus berkata, lawanlah ia itu iblis. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Kurang ayat berapa lagi, saudara? Saya tuh teringat. Saya cerita ke gereja kemarin. Waktu saya nakal, kelas 3 SD sudah merokok. Anda pikir saya genah apa? Saya ini nakal, saudara. Papa saya, waktu mama saya meninggal, dipanggil Bu Sebaja untuk kembali kepada Tuhan. Karena kami sekeluarga sempat kepahitan sama Tuhan. Mulai papa saya mengiringi keyboard di GBI Gajah Mada. Saat mengiringi keyboard dan segala macam, suatu hari saya diajak untuk ke gereja. Singkat cerita, akhirnya saya ke gereja. Motifnya yang pertama, ya saya menemukan papa yang minta teman ke gereja. Yang kedua, ya saya memang mulai tahu Tuhan jamah saya. Tapi kenakalan saya tuh tidak bisa berubah langsung, saudara. Pulang dari gereja, papa saya masih ada urusan meeting lah, segala macam lah. Saya di lapangan parkir rokok, saudara. Jangan Anda pikir saya ini sakti apa. Habis nakal tiba-tiba langsung bertobat apa. Bertobat saya lama sekali. Di lapangan parkir gereja GBI Gajah Mada saya ngerokok. Lah itu papa saya dilapori sama sapamnya gereja. Pak, anaknya ngerokok di area gereja, Pak. Wah, papa saya negur saya, saudara. Kamu nih kasih papa muka di mana, katanya. Papanya ngelayani, bentar lagi jadi pendeta, malah ngerokok di parkiran gereja. Muka papa taruh di mana? Saya masih ingat jawaban saya. Ya mukanya ya tetap nempel loh, Dedi. Masa mukanya dibawa kemana? Saudara, tapi hari ini saya belajar. Kalau Anda punya anak yang kau sakiti, kalau waktu itu papa saya menyakiti hati saya rasa saya nggak jadi pendeta sekarang. Jadi mafia malahan. Jawaban Anda kepada pasangan Anda, jawaban Anda kepada anak Anda, itu menentukan bagaimana hatinya bisa kembali kepada Tuhan atau malah tidak. Tapi wajah saya kotor, Pak, melihat perlakuan pasangan hidup saya. Wajah saya taruh di mana melihat anak saya yang nakal. Tak beritahu saya mengalami papa saya punya anak itu nakal kabeh, termasuk saya, anak nomor 1 waktu itu. Tapi saya beritahu, wajah yang kotor masuk kamar mandi dibersihkan, bersih, tidak akan menyakiti hati seseorang. Tidak akan menyakiti hati anakmu dan anakku. Tidak akan menyakiti hati suamimu dan menyakiti hati suamiku. Nggak, istrimu nggak ada. Tidak nyakiti istri, tidak nyakiti anak, tidak nyakiti suami. Tapi kalau lidah yang kotor Anda keluarkan, saya beritahu, wajah kotor, cuci muka bersih. Wajah Anda katakan sama keluarga Anda, wajahnya masih nempel ya.
percayalah, mau nama Anda jelek, muka Anda taruh mana, lihat baik-baik di cermin, wajah Anda tetap nempel. Tapi jangan pernah Anda menyakiti hati seseorang. Karena lidah yang kotor pasti akan menyakitkan hati seseorang. Tutup Alkitab kita. Kita lanjutkan minggu depan. Saudara, saya percaya keluarga-keluarga akan dipulihkan Tuhan. Amin. Berkat itu datang kalau Anda itu kompak. Berkat itu mengalir kalau Anda itu sadar dari mana sumber berkatnya. Hikmat dalam hati saya, buka sumbernya. Jangan lakukan kesalahan dari apa yang sudah dilakukan oleh sumbernya. Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Jangan lakukan kesalahan Hawa, maka hidup saudara dan saya akan berjalan seturut kehendak Tuhan. Ingat, elevator pesawat itu bisa mengarahkan pesawat naik atau turun, memberi daya dorong naik atau memberi dorong itu turun. Kalau Anda tidak mau belajar mengevaluasi dari sumbernya, hati-hati. Anda bisa mengarahkan pesawat itu turun. Dan hidup Anda bukan semakin naik, akan semakin nyungsep, saudara. Pastikan elevator hidup saudara dan saya membuat daya dorong pesawat itu terbang ke atas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kalau pagi ini Kau masih ingatkan kami, Tuhan. Kau masih refreshkan kami supaya kami tidak takut akan hidup ini. Kau ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah, Kau adalah Bapa yang luar biasa, yang sayang kepada anak-anaknya. Kami mau bertobat, Tuhan. Atas semua masa lalu kami tidak mau lagi mengulangi sedikit pun hal-hal yang buruk. Bahkan kami tidak mau berjalan mendekati pencobaan. Kami mau berjalan sesuai dengan tujuan dan keinginan Tuhan saja. Dan kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Apa yang kami persembahkan ini, biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntunnya. Sucikan persembahan ini bisa berguna buat kerajaan surga, buat pelebaran kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Anda dan saya mengangkat kedua tangan ini dan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau, memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi kehidupan pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, semua dalam kendali dan perkenanan Tuhan. Panjang umur dan kesehatan menyertai kita semuanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. God bless you all. Dia adalah orang yang luar biasa, pemirsa. Dan Agus mungkin bisa dibantu untuk ditranslatekan gitu ya kepada Nick di sini. Di titik mana yang Nick ini merasa bahwa titik terendah dalam hidupnya dia? What is the lowest point in your life? When I was 8 years old, I went into depression feeling like there was no hope. Ketika saya usia 8 tahun, saya kehilangan pengharapan. Saya tidak punya pengharapan. I never thought I'd get married, never thought I'd be happy. Saya tidak pernah berpikir akan bisa menikah, tidak bisa berpikir bahwa saya akan bahagia. Never get a job. Tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan. So I didn't want to be a burden to my parents, so I decided to try and commit suicide. Saya tidak mau menjadi beban buat orang tua saya, jadi saya mengambil keputusan untuk bunuh diri. So when I was 10 years old, I tried to drown myself in 15 centimeters of water.
Jadi ketika saya usia 10 tahun, saya membenamkan, menenggelamkan diri saya di 15 cm kedalaman air. And I couldn't see a greater plan or future, even when my mom and dad said, "Don't worry, God's got a plan for your life." Saya tidak bisa melihat rencana untuk masa depan saya. Sekalipun orang tua saya sering kali berkata, Tuhan punya rencana bagi engkau. And I didn't know that I could be hands and feet of love still to the world. Saya tidak tahu pada saat itu bahwa saya bisa menjadi tangan kasih dan kaki kasih bagi dunia ini. So when I couldn't see hope, it was very, very sad. Jadi ketika saya tidak bisa melihat pengharapan, itu sangat menyedihkan sekali. And the reason why I didn't go through with my suicide was realizing I would leave my parents with pain. Saya tidak akhirnya bunuh diri karena saya tidak mau melihat orang tua saya itu berakhir dengan terluka begitu. Ya. So I decided to stay. Jadi saya akhirnya ya. Nah, And I'm kemudian glad I did. Dan saya senang sekali saya tidak jadi mati, tidak bunuh diri. Ya. That's the amazing thing. kalau Itu sampai ada sesuatu yang luar biasa. Iya, kalau sampai itu terjadi, Nick nggak mungkin bisa bergabung dengan kita di sini ya Bapak Ibu semua ya. Betul. Dan Nick ini adalah seorang sarjana akuntansi You are the Bachelor of Accountants, and Yeah. finance, right? Financial Planning. Yes. Yeah. Nah, apa yang membuat Anda tidak menekuni karir di bidang itu, tapi malah memilih menjadi seorang motivator? Gitu? Why you are not practice on that accounting or finance now become a motivator? It was my Yeah. dad who really pushed me in mathematics and suggested to me that I be an accountant. Adalah sebetulnya ayah saya yang mendorong saya untuk belajar matematika dan menjadi seorang akuntan. But at my school, one of the cleaners at the school was the first guy to come up and say, "Nick, you're going to be a speaker one day." Tetapi ada seorang anak di sekolah saya satu ketika berkata kepada saya, Nick, satu hari nanti engkau akan menjadi seorang pembicara. And I was 17 and I said, "You're crazy, man. No way. I'm not going to be a speaker." Pada saat itu saya baru usia 17 tahun, saya bilang, mana mungkin, gak mungkin itu saya bisa menjadi seorang pembicara. He said, "Just start sharing your story." And so I started in small groups. Dan dia mulai berkata bahwa hanya mulai saja menceritakan kisahmu. Saya mulai bercerita tentang kisah saya di kelompok yang kecil. And then when I was 19, I spoke in front of 300 teenagers. Dan pada saat usia 19 tahun, saya bicara di depan 300 anak-anak muda. I was very scared. Saya takut sekali. My knees were shaking. Lutut saya bisa bergoyang. And within 3 minutes of the speech, half the girls were crying and one girl started weeping and she put up a hand. She said, "Can I come and hug you?" Dalam waktu 3 menit, separuh dari yang mendengarkan saya semuanya itu menangis bercucuran air mata, dan seorang gadis angkat tangan dan berkata, bisakah saya memeluk engkau? And she came in, she hugged and cried on my shoulder and she said, "No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am." Dia datang kepada saya dan mencium, memeluk saya dan berkata, tidak ada seorang pun yang memberitahu saya bahwa saya itu cantik, saya itu dikasihi dan sebagaimana apa adanya sekarang ini. And I knew her life was changed forever. Dan saya tahu saat itu kehidupannya berubah untuk selama-lamanya. And seeing people's lives change because of hope and faith in God was so much better than doing accounting. Dan melihat kehidupan seseorang itu berubah karena ada satu pengharapan dan iman kepada Tuhan, itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang akuntan. Oke, one more question ya. Satu pertanyaan lagi secara singkat adalah apa yang membuat Nick ini begitu memiliki rasa syukur yang begitu hebat dan dia bisa melupakan segala keterbatasan yang dia punya? What makes you to have this grateful heart all the time and forget all your weaknesses and disadvantage? With the help of God, I've realized to accept the things that I cannot change. Dengan pertolongan Tuhan, saya belajar untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa rubah. And ask God to help me to change what I need to change. Dan meminta kepada Tuhan untuk membantu saya merubah apa yang bisa saya rubah. More than arms and legs, I need peace. Lebih dari saya membutuhkan tangan dan kaki, saya lebih membutuhkan damai. Forgiveness of sin. Pengampunan akan dosa. Heaven. Sorga. Purpose. Tujuan. You can have arms and legs, but if you don't have purpose, you feel empty. Saudara bisa punya tangan dan kaki, tapi kalau saudara nggak punya tujuan, engkau akan merasa kosong. So I want everyone to know that everyone does have a purpose. Dan saya mau setiap orang itu tahu bahwa kita semua memiliki tujuan. And to never ever give up. Dan jangan pernah menyerah.